Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dan sahabat-sahabat saya dengan saya Bro Rudal. Teman-teman mohon maaf, ini saya lama tidak upload di channel saya. Seharusnya saya melanjutkan tentang materi, kita sudah sampai materi 3 kalau tidak salah ya, tentang pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, teman-teman. Kita kan nanti sampai materi 9 ya teman-teman semua. Cuma menurut saya kali ini ada permintaan dari teman-teman membahas tentang tips dan trik lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar, teman-teman. Walaupun ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, tapi menurut saya memang kurang detail ya, kurang rinci. Saya mencoba di video kali ini akan membahas lebih rinci teman-teman ya, tip dan triksnya secara teknis gitu ya teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum memasuki bagaimana tips dan triksnya, mungkin saya juga di awal ini saya kira akan saya coba jelaskan. Mungkin teman-teman yang belum pernah mengikuti ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar, ya, bahwa pada saat ujian nanti teman-teman akan menghadapi 90 soal ya teman-teman semuanya. Waktunya 120 menit. Ada 3 tipe soal di sana. Ya. Tipe pernyataan benar apa salah, nomor 1 sampai 25, nomor 26 sampai 80 ya, itu ada 55 soal, itu multiple choice ABCD. Kalau benar ini nilainya 3. Jadi yang pertama tadi, yang pernyataan benar apa salah, kalau benar itu nilainya 2, gitu ya teman-teman. Nah tipe yang ketiga teman-teman semuanya itu sama multiple choice ya ABCD teman-teman. Tapi soalnya agak panjang, kasus biasanya, dan nilainya 4 kalau benar. Untuk lulus teman-teman semuanya, teman-teman butuh 167. Itu 65% kalau kita benar semua ya. Jadi kalau benar semua itu nilainya 255. Jadi tidak usah betul semua ya teman-teman. Cukup 167 itu 65% ya. Dari total nilai kalau benar semuanya. Oke. Nah, kalau saya, teman-teman semuanya, saya akan fokus pada, ini bisa berbeda-beda ya teman-teman, tapi kalau saya fokus ke soal nomor 26 sampai 80, yang nilainya 3 tadi teman-teman semuanya. Kenapa? Kalau benar semua, 3 kali 55 soal sudah 165. Kita tinggal cari 2 lagi supaya 167, pasti dapat lah teman-teman ya. Itu ya teman-teman semuanya. Ya, kalau saya gitu kan. Nah, sehingga menurut saya teman-teman semuanya nanti itu kan soalnya dengan elektronik ya teman-teman. Bisa kok nanti misalkan teman-teman buka di aplikasinya nanti. Kalau kira-kira tak bisa jawab, lupa, tinggalin saja dulu gitu ya teman-teman semuanya. Bisa kok nanti kita ulang kembali. Ya, sarannya memang begitu teman-teman. Jadi kerjakan dulu apa yang teman-teman yakin benar jawabannya. Kalau tidak yakin tinggalkan saja, gitu ya kan? Nanti toh kita bisa ulang kembali, gitu ya teman-teman. Ya, nah untuk itu saya akan memberikan tips dan trik. Ya, kebetulan saya sudah siapkan ini konsolidasi Perpres nomor 16 tahun 2018 dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 ya teman-teman, sudah kita konsolidasi. Nah karena pada saat ujian nanti yang boleh dibawa masuk gitu ya kan, ini ya perpresnya, biasanya boleh ya teman-teman semuanya. Untuk itu saya kira perpres ini harus kita persiapkan, artinya bagaimana supaya kita kalau lupa, sekali lagi kalau lupa buka perpresnya. Persoalannya bagaimana cara membuka dengan cepat, ya kan?
Ya, pertama harus tahu topik pertanyaannya apa, tentang apa ini. Ya. Baru teman-teman kalau lupa baru buka konsolidasi ini. Nah, kebetulan teman-teman, coba saya konsolidasi ini sudah didesain, kita buka ya teman-teman. Ya, sih. Oke, ini konsolidasi gabungan, coba. Yap. Nah, ini daftar isi sudah kita desain sedemikian rupa, ya. Ada bab, ada bagian, ada pasal, ya. Ada halaman berapa itu, bahkan ada penjelasan isinya tentang apa, teman-teman contoh di sini ya. Ini kan sudah ada semua ya teman-teman, isinya tentang apa. Ini bagian 2 tentang kebijakan, ya. Bagian ketiga kebetulan pasal 6 tentang prinsip pengadaan, halaman 22 gitu ya teman-teman. Nah, tentang pelaku juga begitu ya. Bagian 1 pelaku pengadaan, contoh saja nih. Bagian ketiga deh, kuasa pengguna anggaran di pasal 10, halamannya berapa? Halaman 26. Jadi cepat nyari. Kalau ada pertanyaan tentang tugas kewenangan kuasa pengguna anggaran, langsung aja ke pasal 10, di sini langsung ke halaman 26 gitu teman-teman. Jadi nggak lama ya nyarinya. Nanti, apalagi dengan hard copy saya kira cepat nanti ya, langsung buka ke halaman itu. Contoh ini mana? Persiapan ini contohnya, di persiapan paling banyak ini teman-teman. Nah, ini pasal 27 tentang jenis kontrak. Di halaman berapa? Halaman 40. Ada pertanyaan tentang jaminan penawaran misalkan, ada pasal 31. Halaman berapa? Halaman 40. Yang penting ketika membaca soal ini pertanyaan tentang apa? Ya, teman-teman, gitu ya, teman-teman. Oke. Saya akan tes ya, contoh kasus ya, teman-teman, contoh kasus. Coba kita akan mulai ya, teman-teman. Oke, kita coba. Ya. Coba masuk soal ya, teman-teman. Ini dia. Ini ya. Ini tentang pernyataan benar apa salah. Menyusun maaf. Oh, nomor 1 ada ini dulu deh teman-teman. Contoh soal pernyataan benar atau salah. Salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa adalah menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, biaya, lokasi, dan penyedia. Benar apa salah pernyataan ini? Gitu. Kata kuncinya, keywordnya adalah tujuan pengadaan barang dan jasa. Kalau kita lupa, misalkan tujuan kan cukup banyak ya coba kita lihat teman-teman. Kita akan masuk ke konsolidasinya ya. Kita buka ya teman-teman. Kita buka. Kalau hard copy saya kira cepat gitu ya. Oke, mana tuh? Masuk daftar isi dulu teman-teman. Tujuan pengadaan. Nah, ini dia. Nah, ini dia tujuannya teman-teman. Tujuan pengadaan di pasal 4 halaman 21. Langsung kita meluncur ke halaman berapa tadi teman-teman? 21 ya. 21. Oke, kita meluncur ke halaman 21 teman-teman. Kalau hard copy cepat saya kira ya, karena ini saya nggak ngerti caranya langsung menuju ke halaman 21 gimana teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting caranya saja ini. Saya ingin menyampaikan bagaimana trik-triknya ya. Nah, ini 21 teman-teman. Nah, ini dia. Tujuan pengadaan itu A, B, C, D, E, F, G sampai H ya teman-teman ya. Nah, tadi kan, nah ini dia. Salah satu tujuan pengadaan. Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Saya kira ini jawabannya, berarti benar ya teman-teman semuanya. Oke, itu ya teman-teman semuanya ya. Kembali, coba. Oke, jadi mana tadi? Ini ya teman-teman, jadi pernyataan ini benar ya kan, sesuai dengan pasal 4 tadi ya, di halaman 21. Oke, tapi kalau langsung tahu jawabannya jawab teman-teman ya. Maksud saya jangan setiap soal itu buka perpresnya, habis waktu teman-teman ya, habis waktu gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke, sekarang contoh berikutnya teman-teman. Masih pernyataan benar atau salah. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
merupakan tugas tim persiapan dalam penyelenggaraan swakelola. Benar atau salah pernyataan ini? Keywordnya, kata kuncinya adalah pelaku swakelola. Artinya penyelenggara swakelola. Mari kita menuju pasal tentang penyelenggara swakelola. Ini ada di bab pelaku tentunya ya. Coba kita lihat teman-teman. Kita masuk ya ke mana? Ke Perpres konsolidasi. Yap. Oke. Kita masuk ke daftar isi. Di manakah itu posisinya? Nah, ini bab 3 ya, pelaku pengadaan. Tadi penyelenggara swakelola. Ini dia. Di pasal 16, halaman 32. Kita segera cari halaman 32, teman-teman. Ya, kalau hard copy cepat saya kira ya. Cok langsung buka halaman 32. Mari kita cari halaman 32. 34 masih halaman 32. Nah, ini dia. Ini 32. Bicara penyelenggara swakelola ya, teman-teman. Mana nih? Nah, ini penyelenggara swakelola ya. Oke. Ya, penyelenggara swakelola sebagian ini dimaksud pada pasal 8 huruf A terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Saya kira ini jawabannya ya teman-teman ya. Pasal 16 ayat 2 teman-teman. Oke, kita coba kembali. Langsung jawab saja itu teman-teman. Berarti pernyataan tadi adalah benar ya teman-teman. Mana tadi ini ya. Tim persiapan. Benar ya teman-teman. Itu ya mungkin teknis ya. Sekali lagi teman-teman. Pada saat mengerjakan soal yang kira-kira ragu-ragu, tidak yakin, karena lupa. Maklum teman-teman ya, usia kita ini memang usia pelupa. Daya ingat sudah menurun teman-teman. Oke, ngopi dulu. Saya ngopi dulu sambil ngopi nih teman-teman. Jadi terang teman-teman. Andaikan waktu ujian boleh ngopi, waduh asik juga teman-teman. Oke, gitu ya teman. Coba kita yang multiple choice ya maksud saya. Maaf. Saya masuk kemana ya? Saya pilih juga deh. Terlalu lama teman-teman. Ini saya siapkan soal hampir 10. Nggak salah ya. Tapi terlalu lama lah ya. Yang penting teknisnya tadi ya teman. Oke, ini aja lah. Nah, ini dia. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA KPA meliputi A. Melaksanakan persiapan dan oke. Kita coba cari. Ini terkait PPK. Keywordnya adalah tugas PPK ya sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa. Kita masuk ke tadi. Apa tadi itu? Pelimpahan kewenangan ya. Apa saja yang dilimpahkan kewenangan itu? Kita masuk teman-teman. Oke. Nah, masuk ke daftar isi dulu ya teman-teman. Daftar isi. Coba cari daftar isi. Tentang tugas PPK. Pelaku ya. Tugas PPK maaf. Mana tugas PPK? Di pasal 11 teman-teman ya, halaman 28. Coba kita lihat. Halaman 28 meluncur kita pasal 11 tadi ya teman-teman. Halaman 28 mana itu? Halaman 28. Ini 19 masih. Halaman 28, 25. Coba kita lihat. Ini dia 28. Ini PPK, tugas PPK ya teman-teman. Banyak sekali Pak PPK punya tugas ini teman-teman. Selain tugas ini kan ada pelimpahan juga ya. A sampai P ini tugasnya PPK, tapi ada juga yang PPK mendapat pelimpahan kewenangan ya teman-teman. Dari PA KPA. Apa saja pelimpahan itu? Nah ini dia. Ayat 2 ya teman-teman ya. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain kontrak dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Coba lihat dari gimana. Maaf, kita masuk ke soalnya tadi. Kita pilih A, B, C atau D. Nah soalnya tugas PPK. Ini dia. Kemenangan dia A. Yang B ya, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sesuai dengan pasal berapa tadi itu ya?
pasal 11 ya teman-teman ya. Karena kewenangan ya teman-teman diberikan kewenangan tadi ya melakukan tindakan yang berakibat kepada pengeluaran belanja APBN. Yang kedua tadi ya melakukan membuat perjanjian, mengadakan perjanjian kontrak ya dengan pihak lain. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu ya tips, ini banyak ini contoh-contoh soalnya. Nah, teman. Tapi triknya seperti itu ya teman-teman. Triknya. Karena videonya nggak bisa panjang teman-teman. Tadinya saya pengen bahas semua ya, ini ada 10 soal gitu ya kan. Tapi tips dan triknya seperti tadi ya. Artinya manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh teman-teman LKPP. Teman-teman boleh membuka yang namanya Perpres. Kita sudah siapkan Perpres dan konsolidasi tadi. Di depan ada daftar isi yang ada pasalnya, ada pasalnya itu mengatur apa saja di situ dan ada halamannya. Jadi cepat nanti teman-teman ya. Gitu ya. Ini mudah-mudahan cukup membantu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kerjakan yang yakin benar dulu. Yang nggak yakin lewati dulu gitu. Nah yang nggak yakin tadi kita baru buka Perpres konsolidasi gitu ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan 120 menit cukup dan mudah-mudahan dapat 167. Gampang tuh 167 tadi. Kita fokus di nomor 26 sampai nomor 80 gitu ya teman-teman. Insya Allah dapat angka di atas 167. Oke. Nah berikutnya akan saya buat soal-soal nantilah ya. Khusus membahas soal saja ya teman-teman. Mungkin ini untuk juga sih pengenalan terhadap model soalnya seperti apa sih ya, nggak jauh dari itulah teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman semuanya ya, dan mudah-mudahan yang ujian nanti lulus semuanya. Pengadaan yang kredibel akan mensejahterakan rakyat. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.